Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat melaksanakan presentasi dalam memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila, yakninya ujian akhir semester. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Bapak Muhammad Prima Arsya SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Arundati, NIM 21129019 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan presentasi, yakni mulai dari materi awal sampai materi akhir. Next. Yang pertama yaitu materi pendidikan Pancasila, yang kedua Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang ketiga Pancasila sebagai sistem filsafat, yang keempat Pancasila sebagai etika politik, yang kelima Pancasila sebagai ideologi nasional, yang keenam Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, yang ketujuh Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu mengenai pendidikan Pancasila. Pada penjelasan yang pertama yaitu mengenai konsep dasar pendidikan Pancasila. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Dalam suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat, dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan, baik yang dari dalam maupun yang dari luar. Pengertian Pancasila secara etimologis, historis, dan terminologis. Pancasila telah menjadi istilah resmi sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, baik ditinjau dari sudut bahasa maupun dari sudut sejarah. Namun, telah cukup jelas bahwa Pancasila yang dimaksud adalah 5 dasar negara Indonesia, sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai landasan pendidikan Pancasila. Ada 3 landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan historis, yang ketiga landasan yuridis. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat merupakan landasan filosofi bagi pendidikan Pancasila. Sebagai dasar filsafat, Pancasila mempunyai fungsi sebagai pedoman dan pegangan bangsa Indonesia dalam bersikap, bertingkah laku, dan berbuat dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang, baik itu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu landasan historis. Memahami landasan historis pendidikan Pancasila berarti kita kembali memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan serta merebut kemerdekaan atau upaya dalam membebaskan bangsa dari belenggu penjajah berabad-abad lamanya. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Dituangkannya Pancasila ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka mengisyaratkan bahwa secara yuridis konstitusional Pancasila telah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Untuk dapat memahamkan Pancasila kepada seluruh warga negara, maka dilaksanakanlah pendidikan Pancasila, khususnya di perguruan tinggi.
Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pendidikan Pancasila. Nah, secara umum, tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana atau ilmuwan NKRI yang sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEX. Secara khusus, tujuan pendidikan Pancasila terkandung dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan manusia yang berkualitas, berintak, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani, dan harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke masa depan. Tujuan pendidikan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari tujuan nasional bangsa Indonesia serta tujuan pendidikan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia telah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang NRI 1945 alinea keempat, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baiklah, materi kedua yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Penjelasan materi yang pertama yaitu mengenai proses tumbuhnya bangsa dan kebudayaan Indonesia. Menurut Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yakni zaman Sriwijaya di bawah wangsa Shailendra, negara kebangsaan zaman Majapahit, dan negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia Merdeka, 17 Agustus 1945. Tanah air Indonesia merupakan satu rangkaian kepulauan tropis dan mempunyai letak yang strategis, yaitu antara 2 benua, yakni benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra India dan Pasifik. Menyatukan wilayah yang begitu luas dengan penduduk yang beragam, ras, budaya, dan agama ke dalam satu entitas bernama bangsa Indonesia tidaklah mudah dan butuh waktu yang lama. Para kriteria simbolan membagi sejarah ke dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap rakyat menjadi bangsa dalam tahap kumpulan-kumpulan manusia yang hidup di wilayah Nusantara yang tadinya terpisah-pisah secara geografis maupun kultural, lambat laun menyatu dalam satu identitas politik bersama bernama Indonesia. Yang menjadikan negara dalam tahap ini yaitu kumpulan manusia yang telah memiliki satu identitas politis, menyusun organisasi kekuasaan untuk mengelola kehidupan mereka bersama secara detektif. Kemudian proses tumbuhnya pemerintahan yang teratur di Nusantara. Bangsa Indonesia mengenal hidup berkelompok dan susunan masyarakat hukum atas dasar musyawarah dan gotong royong. Mereka mengadakan pemujaan terhadap roh atau arwah nenek moyang. Di antara nenek moyang itu, arwah kepada suku menempati tempat yang penting. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa kira-kira abad ke-5 Masehi berdirilah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya. Di Pulau Sumatera pada abad ke-6 muncul suatu kerajaan yaitu Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Shailendra. Kerajaan tersebut menggunakan bahasa Melayu kuno dan menggunakan huruf Pallawa. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengandalkan jalur perhubungan laut. Kekuasaan Sriwijaya telah meliputi Selat Sunda dan meluas hingga Selat Malaka yang menjadi titik sistem perdagangan yang telah diatur dengan baik. Pemerintahan melalui pegawai raja membentuk suatu badan yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan rakyat, sehingga rakyat mendapatkan kemudahan dalam pemasarannya. Dalam sistem pemerintahan, sudah terdapat pegawai pengurus pajak harta benda,
kerajaan rohaniwan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci, sehingga saat itu kerajaan dapat menjalankan sistem negara dengan nilai-nilai ketuhanan. Cita-cita kesejahteraan bersama dalam satu negara telah tercermin pada Kerajaan Sriwijaya, yaitu cita-cita negara yang adil dan makmur. Berdasarkan prasasti yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang ada di dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan tata pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan sosial yang telah tercapai sebagai asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia yang dihayati, serta dilaksanakan pada waktu itu, namun belum dirumuskan secara konkret. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncaknya di bawah Raja Balaputradewa pada waktu hubungan dengan India sangat erat. Yang kedua yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-8 yang pusatnya terletak di sekitar Mojokerto, Jawa Timur. Masa berdirinya Kerajaan Majapahit berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Puncak kejayaan kerajaan ini berada di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Majapahit telah memiliki susunan pemerintahan dan birokrasi yang teratur. Struktur pemerintahan kerajaan ini mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan disentralisasikan dengan birokrasi yang terperinci. Hal itu karena adanya pengaruh kepercayaan yang bersifat kosmologi, yakni seluruh kerajaan Majapahit dianggap sebagai replika jagat raya, dan rajanya disamakan dengan dewa yang bersemayam di puncak Mahameru. Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi, salah satunya adalah Paduka Batara. Pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia penuh dengan dinamika. Secara teoritis, pada dasarnya masing-masing pembagian tugas lembaga negara dapat dirasakan seimbang sesuai dengan teori trias politika atau dalam kamus politik disebut check and balance of power. Namun, dalam prakteknya bentuk keseimbangan sering pula terjadi pergeseran. Artinya, suatu ketika akan terjadi legislatif lebih kuat atau terkadang eksekutif lebih kuat, tergantung rezim yang memegang kekuasaan memiliki kemampuan memainkan peranannya, apakah di posisi eksekutif atau legislatif yang lebih kuat. Pada hakikatnya, dengan stabilitas yang cukup mantap dan penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dengan baik, sesungguhnya harus dapat diimbangi dengan hasil pembangunan terutama untuk pelayanan publik berjalan dengan optimal. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perlawanan melawan penjajah sebelum abad ke-10. Yang pertama, abad ke-20. 1. Perlawanan bangsa Indonesia menghadapi Portugis. Nah, Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Asia untuk melakukan perdagangan. Pada tahun 1511, bangsa Portugis memasuki wilayah perairan Indonesia. Laut merupakan kekuasaan utama bangsa Portugis. Sejak abad ke-15, Portugis mulai mengembangkan teknologi maritim. Bahkan para pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta portolan untuk mengarungi lautan. Armada Portugis dapat ke Asia menggunakan kapal dagang besar. Kapal tersebut dilengkapi dengan tentara, senjata ringan, dan senjata berat, seperti meriam. Portugis mengendalikan perdagangan di Asia Tenggara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis bergerak menuju negara yang kaya akan hasil laut dan rempah-rempah. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di daerah Malaka. Dalam penguasaan Portugis, Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Dalam rangka memperbesar usaha dagang, Portugis berupaya memperluas wilayah kekuasaannya dan mereka kemudian menguasai Selat Sunda. Pada tahun 1522, Portugis dan Raja Sunda, Sang Hyang Prabu Surawisesa, melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama. Melalui kesepakatan tersebut, bangsa Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di daerah yang disebut
kepala, dengan syarat memberikan perlindungan kepada kerajaan Sunda dari kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Pada kenyataannya, benteng tersebut tidak pernah dibangun. Nah, pada tahun 1526, armada Portugis yang saat itu dipimpin oleh Francisco de Sá dihantam topan. Beberapa dari mereka yang sempat selamat kemudian mendarat di Sunda Kepala, namun dibunuh oleh pasukan Cirebon. Selanjutnya yaitu bentuk perlawanan bangsa Indonesia menghadapi Portugis. Yang pertama itu perlawanan Sultan Babullah terhadap Portugis. Yang kedua perlawanan Kerajaan Aceh terhadap Portugis. Yang ketiga perlawanan Kerajaan Demak terhadap Portugis. Yang keempat perlawanan Kerajaan Ternate. Yang kedua yaitu perlawanan bangsa Indonesia menghadapi VOC. Dikutip dari A History of Modern Indonesian Science, karya M.C. Rickleff, di abad ke-16, wilayah-wilayah di Belanda berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Sejak sebelum abad 16, Belanda adalah pedagang perantara atau pengecer rempah-rempah yang membeli komoditi dagang yang mereka butuhkan dari pelabuhan Lisabon milik Portugis yang berteman baik dengan Spanyol. Namun, revolusi kemerdekaan Belanda dari Spanyol sejak tahun 1560-an mendorong Belanda mempunyai jalur perdagangan sendiri. Sebagai akibat perangnya dengan Spanyol yang sering juga disebut perang 40 tahun, membuat Belanda tidak lagi bisa membeli rempah-rempah dari Portugis yang merupakan sekutu Spanyol. Mengikuti jejak yang sudah dilalui oleh Portugis selama bertahun-tahun, yaitu melalui jalan timur, Belanda memulai perjalanan samudranya pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Para pedagang bangsa Belanda masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Banten. Tahun 1598, sebanyak 22 buah kapal milik perorangan dan perserikatan dagang berlayar dan pulang kembali ke negerinya dengan muatan penuh rempah-rempah. Dengan keuntungan yang berlimpah dari hasil perdagangannya, mulailah timbul sifat serakah mereka untuk menguasai negara yang kaya akan hasil bumi yang mereka butuhkan. Sejak itu, dimulailah penjajahan Belanda di Indonesia, ditandai melalui pembentukan Kongsi Dagang VOC yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan di antara sesama pedagang Belanda di Indonesia agar bisa bersaing dengan pedagang Eropa lain yang ada di Indonesia, sehingga bisa menguasai perdagangan di Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip monopoli perdagangan. Namun, pada tahun 1799 VOC dibubarkan karena banyak pegawainya yang korupsi. Selanjutnya yaitu bentuk perlawanan bangsa Indonesia menghadapi VOC. Yang pertama, perlawanan Sultan Nukus sang ahli strategi perang. Yang kedua, perlawanan Sultan Agung. Yang ketiga, perlawanan rakyat Makassar. Dan yang keempat, perlawanan Raden Mas Said menghadapi VOC. Yang ketiga yaitu perlawanan bangsa Indonesia menghadapi Spanyol. Para penjelajah dari bangsa Spanyol pertama kali datang ke Indonesia, tepatnya di Maluku, pada 8 November 1521. Rombongan pertama penjelajah Spanyol yang tiba di Kepulauan Maluku dipimpin oleh Kapten John Sebastian Elkan. Tujuan dari kedatangan bangsa Spanyol adalah untuk mewujudkan semangat 3G, yaitu yang pertama adalah gold, yaitu mencari emas dan mencari kekayaan dari perdagangan rempah. Yang kedua, glory, yaitu mencari keharuman nama, kejayaan, dan kekuasaan. Yang terakhir, gospel, yaitu tugas suci menyebarkan agama Katolik. Salah satu bentuk perlawanan bangsa Indonesia menghadapi Spanyol adalah perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Perang ini terjadi tahun 1644 sampai perang disebabkan oleh ketidaksenangan anak suku Tombatu terhadap usaha monopoli perdagangan beras yang dilakukan oleh Spanyol dan kesengsaraan rakyat akibat ketamakan orang-orang Spanyol. Perang Spanyol dengan Minahasa dilakukan anak suku Tombatu di daerah Kali dan Batu Lesung atau sekitar Danau Bulilin di bawah pimpinan Panglima Monde, suami dari Ratu Oki, sedangkan pihak Spanyol dibantu oleh Raja Loloda Mangkogowo II. Selanjutnya pembahasan mengenai masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1959. Nah, secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan. Terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden. Sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka.
Rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama sekutu dan nikah, atas nama Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Pemerintahan negara Indonesia memang sudah terbentuk beserta alat kelengkapan negara, tetapi masih banyak kekurangan di awal kemerdekaan. Kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih belum stabil. Berikut faktor internal perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masa itu. Yang pertama, adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia. Yang kedua, gangguan keamanan dalam negeri yang mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok. Yang keempat, perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Selanjutnya yaitu faktor eksternal dari masih belum stabilnya kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang pertama, kedatangan sekutu yang diboncengi nikah yang ingin kembali menjajah Indonesia, menimbulkan pertempuran di berbagai daerah. Yang kedua, Jepang memiliki status masih mempertahankan status quo pada wilayah Indonesia sampai sekutu datang, sehingga sering terjadi perperangan antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang. Selanjutnya yaitu mengenai masa Orde Lama. Masa demokrasi liberal atau masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Serikat 1950 sementara sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi liberal disebut pula masa demokrasi parlementer karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip parlemen. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950-an sampai 6 Juli 1959. Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 terjadi instabilitas pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya gerakan separatis pemberontakan di berbagai daerah dan jatuh bangunnya kabinet. Hanya dalam rentang waktu 10 tahun terdapat 8 kali pergantian kabinet, yaitu yang pertama Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951. Yang kedua Kabinet Sukiman April 1951 sampai Februari 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo, April 1952 sampai Juni 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, yakni Juli 1953 sampai Juli 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap, Agustus 1955 sampai Maret 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, Maret 1956 sampai Maret 1957. Yang ketujuh, Kabinet Juanda, April 1957 sampai Juli 1959. Selanjutnya yaitu mengenai masa Orde Baru. Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Hal ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk mengakibatkan harga-harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi. Kondisi ini mendorong para pemuda mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI dan perbaikan ekonomi. Pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau dikenal dengan istilah Tritura.
Nah, isi tritura tersebut yaitu yang pertama, bubarkan PKI, yang kedua, bersihkan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur gerakan 30 September, dan yang ketiga, turunkan harga. Nah, selanjutnya itu mengenai masa reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan peri kehidupan lama dengan tatanan peri kehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Baiklah, selanjutnya materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan konsep filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yakni philosophia. Kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau plain yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat, maka pandangan kita akan tertuju jauh ke masa lampau di zaman Yunani kuno. Pada masa itu, semua ilmu dinamakan filsafat. Istilah filsafat sering dipergunakan secara populer dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Dalam penggunaan populer, filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup atau individu dan dapat juga disebut sebagai pandangan masyarakat. Filsafat berarti sistematis, artinya pernyataan-pernyataan atau kajian-kajiannya menunjukkan adanya hubungan satu sama lain, saling berkaitan dan bersifat koheren. Di dalam tradisi filsafat, ada paham-paham atau aliran besar yang menjadi titik tolak dan inti pandangan terhadap berbagai pertanyaan filsafat. Misal, aliran empirisme berpandangan bahwa hakikat pengetahuan adalah pengalaman. Tanpa pengalaman, maka tidak akan ada pengetahuan. Pengalaman diperoleh karena ada indera manusia yang menangkap objek-objek di sekelilingnya, yang kemudian menjadi persepsi dan diolah oleh akal sehingga menjadi pengetahuan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the
Father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan secara induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya serta secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Sedangkan dengan cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila yang pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu inti sila-sila Pancasila, yang meliputi yang pertama, Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Yang kedua, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Dan yang kelima, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan mengacu pada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Pancasila sebagai nilai yang termasuk nilai moral atau nilai kerohanian juga mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Hal ini bersumber dari dasar Pancasila, yaitu manusia yang mempunyai susunan kodrat sebagai makhluk yang tersusun atas jiwa dan raga. Di samping itu, Pancasila sebagai sistem nilai juga mengakui nilai-nilainya secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai kebenaran, estetis, etis, maupun nilai religius. Kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan yang bersifat universal. Objektif artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain, walaupun tentunya tidak diberi nama Pancasila. Sebagai contoh, misalnya nilai kemanusiaan di negara lain diberi nama atau dipahami sebagai humanisme. Persatuan dipahami dengan istilah nasionalisme, kerakyatan dipahami dengan istilah demokrasi, dan keadilan dipahami dengan istilah kesejahteraan. Selanjutnya yaitu materi mengenai Pancasila sebagai etika politik. Pertama yaitu mengenai pengertian etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak atau kebiasaan, tempat yang biasa. Sedangkan etikos itu berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mores, yang merupakan bentuk jamak dari mos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup.
Sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak yang artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan tata susila. Etika sering diidentikan dengan moral. Namun, meskipun sama-sama terkait dengan baik buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Moralitas lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri. Sedangkan etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan bahwa etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan buruk. Etika disebut juga ilmu normatif, karena di dalamnya mengandung norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan. Sebagian orang menyebut etika dengan moral atau budi pekerti. Ilmu etika adalah ilmu yang mencari keselarasan perbuatan-perbuatan manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis terkandung dalam Pancasila. Deontologis artinya Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Teleologi artinya Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Namun, Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan. Etika bersifat universal, berbeda dengan etika yang berlaku pada tempat tertentu. Misal adat bertemu orang Jawa berbeda dengan adat bertemu dengan orang Batak. Etika mencakup norma moral yang bersumber dari hati nurani demi kenyamanan bersama. Etika memiliki arti watak, sikap, adat, atau cara berpikir. Secara etimologi, etika mengandung arti ilmu mengenai segala sesuatu yang bisa dilakukan, yang biasa dilakukan. Pada intinya, etika adalah struktur pemikiran yang disusun guna memberi tuntunan kepada manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan. Nah, sedangkan secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai etika politik. Etika politik itu sendiri mengandung dua pengertian. Yang pertama, sebagai filsafat moral yang mengenai dimensi politis kehidupan manusia. Legitimasi kekuasaan politik. Kedua, etika politik merupakan tata krama dalam melakukan aktivitas politik. Dimensi moral dalam berpolitik, seperti sikap setia, elegan, fairness, penuh kesantunan, dan memegang amanah. Dalam arti bahwa Pancasila adalah milik khas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi identitas bangsa berkat legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Etika politik termasuk dalam lingkungan filsafat. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur betul atau salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, bukan hanya sebagai warga negara terhadap negaranya, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka, atau a priori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Etika politik dapat memberikan patokan orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang mau menilai kualitas tatanan kehidupan politik
dengan tolak ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral sebagai keputusan politik. Suatu keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu legitimasi etis. Nah, fungsi kritik rasional filsafat telah banyak terdengar lewat slogan-slogan politik dan gerakan-gerakan sosial yang membongkar kedok korupsi, kekuasaan dengan perangkat hukumnya yang diperalat untuk kepentingan sepihak. Tanpa legitimasi yang rasional dan objektif, suatu pemerintahan negara tidak akan mungkin berjalan efektif, kecuali rezim pemerintahan yang memiliki etika politik sejalan yang akan berdiri tegak di atas legitimasi yang kokoh, yaitu suatu legitimasi yang tidak hanya bersifat sosiologis dalam arti mendapat pengakuan masyarakat yang bersifat yuridis, dalam arti berlaku sebagai hukum positif dalam format yuridis ketatanegaraan Ananis, melainkan lebih dalam lagi yaitu legitimasi secara etis filosofis. Legitimasi etis adalah penyempurnaan akhir dari kemauan dan kemampuan berkuasa. Walaupun seseorang atau suatu pemerintahan memiliki banyak legitimasi sebagai background kekuasaannya, namun agar tetap eksisnya kekuasaan tersebut terletak pada legitimasi etisnya. Tanpa legitimasi etis yang tetap kontinu berpihak pada kepentingan kemanusiaan, suatu kekuasaan pemerintahan tinggal menunggu waktu untuk dijatuhkan. Apakah itu lewat cara pemberontakan sosial atau demonstrasi people power, revolusi atau reformasi, maupun penggantian lewat mekanisme konstitusional yang jelas akan ada gerakan reformasi untuk mendudukkan kekuasaan pada proporsi pertanggungjawaban politik yang konkret dan etis. Selanjutnya materi yang kelima, yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama yaitu mengenai pengertian ideologi. Secara etimologis, ideologi berasal dari kata ide atau logos. Ide berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Kata ide berasal dari bahasa Yunani, yaitu idios, yang berarti bentuk atau iden yang berarti melihat. Sedangkan logos berarti ilmu. Dengan demikian, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ide dapat diartikan cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan, atau faham yang diyakini kebenarannya. Secara terminologis, ideologi adalah keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang meliputi berbagai aspek, seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan handicraft. Di sini, ideologi berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan kehidupan kenegaraan. Meskipun demikian, istilah ideologi sering memperoleh konotasi negatif. Kalangan akademis maupun awam sering menamakan istilah ideologi dengan berbagai cara, gaya, atau buah pikir paham totaliter yang tidak begitu disukai masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang mengkarakteristik ideologi sebagai suatu bentuk propaganda yang salah kaprah, berlebihan, mengada-ada, dan tidak realistis. Selanjutnya, fungsi ideologi. Yang pertama yaitu ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Yang kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan. Yang ketiga, ideologi berfungsi sebagai lensa di mana seseorang dapat melihat dunia. Dan yang keempat, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendalian konflik sekaligus fungsi integratif. Selanjutnya itu macam-macam ideologi. Yang pertama itu kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian
dengan kemampuan modal yang ia miliki. Yang kedua, liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, komunisme. Komunisme adalah ideologi dan gerakan filosofis, sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya adalah pembentukan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama, atas alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Yang ketiga yaitu sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Yang keempat yaitu yang kelima yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi di mana orang-orang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul dari yang lain. Rasa superioritas ini sering berakar pada etnisitas bersama. Yang keenam yaitu Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Selanjutnya itu Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai dan gagasan dasar yang terjabar lebih lanjut dalam sikap, perilaku, dan pribadi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bersifat khas yang berlaku bagi bangsa Indonesia yang akan tercermin dalam setiap segi kehidupannya. Oleh karena itu, perlu upaya agar tidak terjadi kebekuan dan kekakuan sikap tabu terhadap perkembangan dan perubahan. Maka, sejak awal bangsa Indonesia telah menetapkan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik dan penyetara kesenjangan. Selanjutnya perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang satu, ideologi Pancasila dengan liberalisme. Nah, perbedaannya, Pancasila kepemilikan individu dibatasi pada kepentingan yang tidak menjadi hajat hidup orang banyak. Bercampurnya aspek kepemerintahan dengan agama. Masih adanya pembatasan oleh pemerintah dan agama. Sedangkan pada liberalisme, kepemilikan individu tidak dibatasi sama sekali. Aspek pemerintahan dan keagamaan dilarang untuk dicampur adukan, dan penolakan terhadap pembatasan oleh pemerintah dan agama. Sedangkan persamaannya, yakni sama-sama menganut sistem demokrasi, di mana semua orang berhak menyuarakan pendapatnya. Kedua, yaitu ideologi Pancasila dengan komunisme. Perbedaannya pada Pancasila, hak milik pribadi dan negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan sesuai peraturan. Yang kedua, menimbulkan adanya kelas dalam masyarakat dengan penanganan masing-masing. Kemudian, pemerintah yang demokratis. Sedangkan pada komunisme, penghapusan seluruh hak milik pribadi dan negara menjadi hak milik bersama. Kemudian terciptanya negara dan kelas, dan pemerintahan cenderung otoriter agar rakyat dapat diatur sepenuhnya.
Selanjutnya yaitu peranan dan fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia hidup dalam jiwa Pancasila. Maksudnya Pancasila diharapkan menjadi jiwa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan ciri khas yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, semua hukum harus patuh dan bersumber dari Pancasila. Hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 4. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kelima, Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya azas adalah sebagai hasil ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan bertanggung jawab. Yang keenam, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan yang dilakukan pada negara. Materi yang keenam yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sumber hukum dalam negara Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum diartikan dalam konteks hukum positif, tidak terkait dengan hukum-hukum yang bersumber pada ajaran agama, hukum yang terkait dengan penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Hal ini tercermin dalam pernyataan dan hasil diskusi tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, yakni Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Mahrus Ali, Kiai Ali Makhsyum, dan Kiai Haji Mashkur pada Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo yang menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi dan ideologi bukanlah agama. Islam adalah agama, bukan ideologi. Agama diciptakan oleh Allah, ideologi dibuat oleh manusia. Jadi, agama tidak bisa dipancasilakan dan Pancasila tidak bisa diagamakan. Pancasila bukan sebagai agama, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran suatu agama. Bahkan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai ajaran agama. Dan nilai-nilai inilah yang harus tercermin dalam seluruh perundang-undangan yang menjadi hukum positif dalam negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum adalah merupakan fundamental norm sebagai dasar pembentukan konstitusi negara Republik Indonesia yang harus tercermin dan menjiwai seluruh isi hukum, yakni peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu mengenai makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama, yakni mengungkapkan dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Selanjutnya, mengungkapkan pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Yang kedua, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua. Ini mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian menunjukkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian. Ketiga, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga, yaitu memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan dan menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yang keempat, yaitu makna pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat,
yaitu menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional dan menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan. Selanjutnya yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Nah, Undang-Undang Dasar adalah kumpulan aturan yang ketentuan dalam suatu kodifikasi mengenai hal-hal mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu negara diberikan sifat kekal dan luhur. Sedangkan untuk merubahnya diperlukan cara yang istimewa serta lebih berat kalau dibandingkan dengan pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas yang pertama, pembukaan yang terdiri di atas 4 alinea, yang kedua, batang tubuh yang berisi pasal 1 sampai pasal 37 yang terdiri dari 16 bab, 3 peraturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan yang ketiga, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang terbagi dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Sehingga dengan demikian, baik pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh, dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh yang merupakan bagian satu sama lainnya, tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia di Indonesia. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, ini pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, aparatur pemerintah baik itu sipil maupun militer, dan negara. Walaupun beberapa ciri pokok hakikat HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Dan ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Materi yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama itu Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat adil yang berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai nilai-nilai dasar yang diyakini kebenarannya. Secara filosofis, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi yang sangat mendasar. Artinya, setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Apakah kita memiliki dasar dan alasan yang rasional menjadi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional? Inilah persoalan yang perlu mendapat jawaban sebelum kita menggunakannya secara operasional. Sebagai konsekuensi pemikiran di atas, maka pembangunan nasional sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa dan kehendak, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan yang
terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila dapat dipergunakan sebagai tolak ukur atau paradigma pembangunan nasional di berbagai bidang seperti politik dan hukum, ekonomi, hankam, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi kehidupan agama. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pembangunan politik memiliki dimensi yang strategis karena hampir semua kebijaksanaan politik tidak dapat dipisahkan dari keberhasilannya. Tidak jarang di kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah mengecewakan sebagian besar masyarakat. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan kekecewaan masyarakat, yang antara lain, 1. Kebijakan hanya dibangun atas dasar kepentingan politik tertentu. 2. Kepentingan hanya dibangun atas dasar kepentingan politik tertentu. Yang ketiga, pemerintah dan elit politik kurang berpihak kepada masyarakat. Yang keempat, adanya tujuan tertentu untuk melanggengkan kekuasaan elit politik. Keberhasilan pembangunan politik bukan hanya dilihat atau diukur dari terlaksananya pemilihan umum dan terbentuknya lembaga-lembaga demokratis seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, melainkan harus diukur dari kemampuan dan kedewasaan rakyat dalam berpolitik. Persoalan terakhirlah yang harus menjadi prioritas pembangunan bidang politik. Hal ini sesuai kenyataan objektif bahwa manusia adalah subjek negara dan karena itu pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Namun cita-cita ini sulit diwujudkan karena tidak ada kemauan dari elit politik sebagai pemegang kebijakan publik dan kegagalan pembangunan bidang politik selama ini. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan kampus. Perguruan tinggi diselenggarakan dengan tujuan untuk yang pertama menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi menyelenggarakan kegiatan yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi, yakni kegiatan yang terdiri dari pertama, pendidikan, merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan iptek dan seni. 2. Penelitian, merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru guna memperkaya iptek dan seni. 3. Pengabdian kepada masyarakat, merupakan kegiatan yang memanfaatkan iptek dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Apabila dikaji secara cermat dan kritis, gerakan reformasi yang mulai bergulir tahun 1997 pada dasarnya memiliki tujuan yang simpel, yaitu memperbaiki kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada awalnya dengan panji-panji Orde Baru, Soeharto dianggap cukup berhasil dalam membangun pemerintahan yang stabil. Kehidupan sosial politik yang baik telah menjadi landasan utama bagi pembangunan bidang lain. Ekonomi mengalami perubahan yang signifikan dan puncaknya terjadi pada tahun 1974. Ketika terjadi revolusi hijau dan swasembada pangan, namun awal yang baik itu lama-kelamaan mengalami degradasi karena nilai-nilai kehidupan yang demokratis mulai ditinggalkan. Lembaga perwakilan rakyat tidak dapat mencerminkan sebagai lembaga demokrasi, tetapi lebih berfungsi sebagai lembaga justifikasi. Hal ini semakin nyata manakala pemerintah melakukan tindakan represif terhadap gerakan-gerakan moral yang ingin meluruskan jalannya pemerintahan sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang diyakini kebenarannya dan dapat diterima oleh bangsa Indonesia, dapat dipergunakan sebagai tolak ukur atau paradigma dalam setiap aktivitasnya. Artinya, setiap perubahan, ucapan, dan tindakan bangsa dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Sejalan dengan pemikiran ini, maka pembangunan dan gerakan reformasi harus menggunakan Pancasila sebagai paradigmanya. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia pasti merasa kecewa apabila cita-citanya dalam melaksanakan pembangunan dan reformasi tidak dapat terwujud karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Pembangunan bidang hukum yang didasarkan pada nilai-nilai moral kemanusiaan sebatas pada tatanan filosofis dan konseptual. Hukum nasional yang telah dikembangkan secara nasional dan realistis tidak pernah dapat direalisasikan karena setiap upaya penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh keputusan politik. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila pembangunan bidang hukum dikatakan telah mengalami kegagalan. Sementara pembangunan bidang pertahanan dan keamanan juga telah menyimpang dari hakikat sistem pertahanan yang ingin dikembangkan seperti yang disita-citakan oleh para pendiri Republik tercinta ini. Pembangunan pertahanan dan keamanan lebih diarahkan untuk kepentingan politik, terutama guna mempertahankan kekuasaan. Bertitik tolak dari pemikiran-pemikiran filosofis, konseptual, maupun realitas yang ada, maka tidak berlebihan apabila ditarik sebagai sebuah simpulan bahwa pembangunan hukum harus dilaksanakan atas asas moralitas sesuai sila-sila Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dan hukum masih memiliki kerangka yang rasional, empiris, dan realistis, sehingga perlu terus dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakatnya. Melalui komitmen ini, mudah-mudahan proses reformasi yang masih berlangsung dapat mencapai tujuan dan mampu mendewasakan negara dan seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara dengan memfitnah, memprovokasi, menghasut, dan mengadu domba rakyat yang tidak berdosa harus segera diakhiri. Selanjutnya itu Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan beragama. Setiap orang bebas memilih dan memeluk agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua sependapat bahwa semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang paling luhur bagi umat manusia, baik dalam hubungan secara vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, membicarakan dan mengembangkan kehidupan beragama harus dilakukan secara cermat dan penuh pertimbangan. Artinya, pengembangan kehidupan beragama harus dilaksanakan atas dasar nilai-nilai keagamaan, terutama yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hal ini menjadi semakin penting. Artinya, tujuan pengembangan kehidupan beragama adalah terciptanya kehidupan sosial yang aman dan tentram, serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Banyaknya konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan agama merupakan salah satu bentuk bukti bahwa pengembangan kehidupan beragama merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Apabila setiap orang dapat menjalankan agama dan kepercayaannya secara bebas sesuai dengan keyakinannya tanpa ada gangguan dari orang lain, maka kehidupan agama yang diinginkan dapat segera direalisasikan. Sebaliknya, apabila masih ada orang-orang yang mempermasalahkan kehidupan beragama orang lain, niscaya ketidaktenangan atau ketidaktentraman yang akan menjadi kenyataan. Dengan demikian, pengembangan kehidupan beragama harus dilaksanakan atas dasar paradigma yang jelas dan dapat diterima oleh semua penganut agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.